Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, mata kuliah Kesehatan Mental. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan hasil penelitian kami dengan judul Trauma pada Diri Remaja yang Mengakibatkan Gangguan Bipolar dan Diatasi oleh Terapi CBT. Dengan anggota kelompok Meliza Putri, Anissa Jamaika, Pangestidian Pratiwi, Esa Kurniati, Ana Saranita, Lesa Juniarti, dan Novia Ramadhani. Baiklah, di sini saya akan membacakan abstrak. Trauma adalah mereka yang harus mengalami suatu stres emosional yang besar dan berlebih sehingga orang tersebut tidak bisa mengendalikan perasaan itu sendiri yang menyebabkan munculnya trauma pada hampir setiap orang. Gangguan bipolar adalah penyakit mental multisistem yang melemahkan yang ditandai dengan fluktuasi aktivitas, kognisi, dan suasana hati. Teknik CBT terhadap bipolar sebagai sebuah gangguan kepribadian yang mengacu pada perasaan, pikiran, dan tingkah laku bermasalah yang disebabkan oleh pengaktualisasian diri yang keliru, yang menyebabkan perasaan mudah berubah dan mempengaruhi pemikiran yang keliru akan diri sendiri, serta dinampakkan melalui tindakan yang maladaptif. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengatasi dan mengobati gangguan bipolar yang diatasi dengan terapi CBT pada diri klien dan untuk menambah wawasan bagi para pembaca. Responden dari jurnal ini adalah remaja yang sedang mengalami trauma terutama pada pengidap gangguan bipolar yang dengan ini akan diatasi dengan terapi CBT. Metode penelitian yang akan kami gunakan berbentuk metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data kualitatif menurut Likon and Guba menggunakan wawancara, observasi, dan dokumen. Wawancara, observasi berperan serta, dan kajian dokumen saling mendukung dan melengkapi dalam memenuhi dan yang diperlukan sebagaimana fokus penelitian. Data yang terkumpul tercatat dalam catatan lapangan. Cara melakukannya dengan cara metode penelitian kualitatif. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pendahuluan. Pengertian trauma pada remaja. Trauma pada remaja terjadi akibat berbagai peristiwa yang memicu stres dan rasa tidak aman, seperti penyalahgunaan dan pengabaian, termasuk pelecehan seksual, emosional, dan seksual, serta pengabaian kebutuhan dasar, kekerasan, menyaksikan atau mengalami kekerasan dalam rumah tangga, di sekolah atau di komunitas, kecelakaan atau bencana, bencana alam, kecelakaan mobil, atau peristiwa traumatis lainnya. Penyakit kronis atau kematian, menghadapi penyakit kronis sendiri atau orang yang terdekat, atau mengalami kematian yang orang yang dicintai. Trauma dapat memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan mental dan emosional remaja, termasuk meningkatkan resiko gangguan bipolar. Pengertian gangguan bipolar pada remaja. Gangguan bipolar adalah gangguan suasana hati yang ditandai dengan episode mania, suasana hati yang tinggi, dan depresi, suasana hati yang sangat rendah. Gejala pada remaja dapat bervariasi dan seringkali sulit dibedakan dengan perubahan suasana hati yang normal pada masa remaja. Remaja dengan gangguan bipolar mungkin mengalami mania, perasaan gembira, berenergi, dan mudah marah yang ekstrim. Perubahan pola tidur, berbicara cepat, dan pemikiran yang melompat-lompat. Depresi. Depresi itu seperti perasaan sedih, putus asa, dan tidak berharga yang ekstrim. Perubahan pola tidur dan nafsu makan. Menarik diri dari aktivitas sosial dan pikiran untuk bunuh diri. Gangguan bipolar dapat sangat mengganggu kehidupan remaja di sekolah, di rumah, dan di dalam hubungan sosial.
Pengertian terapi CBT untuk trauma dan gangguan bipolar pada remaja. Terapi perilaku kognitif CBT adalah salah satu pendekatan terapi yang paling efektif untuk mengobati trauma dan gangguan bipolar pada remaja. CBT membantu remaja untuk mengenali dan mengubah pola pikir negatif. Remaja belajar untuk mengidentifikasi pola pikir yang tidak relatif dan tidak membantu yang dapat memperburuk suasana hati mereka. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bagian selanjutnya yaitu metode penelitian, di mana metode penelitian yang kami gunakan berbentuk metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data kualitatif menurut Laikan dan Guba 1985 menggunakan wawancara, observasi, dan dokumen catatan atau arsip. Wawancara, observasi, berperan serta partisipan observation dan kajian dokumen yang saling mendukung dan melengkapi dalam memenuhi dan diperlukan sebagai fokus penelitian. Data yang terkumpul tercatat dalam catatan lapangan. Selanjutnya yaitu hasil. Yang pertama, yang PTSD merupakan gangguan psikologi yang muncul trauma akibat hebat atau berkepanjangan. Metode yang umum digunakan untuk mengatasi gejala trauma adalah cognitive behavior dan terapi CBT. Trauma merupakan salah satu peristiwa besar yang menggunakan fisik harga diri sendiri individu, dianggap dapat menimbulkan kematian, ketakutan yang sangat luar biasa, yang tidak nyaman, perasaannya tidak berdaya, dan pada kejadian tersebut. Dilansir dari Ryan Jackie 2004 bahwa orang yang dengan gangguan bipolar mengalami fluktuasi luas dalam suasana, yang artinya baik pada suasana hati, baik atau buruk. Yang keempat, seseorang yang menderita penyakit mental, gangguan jiwa bipolar memiliki rekam hidup dalam pengalaman baik, masa lampau maupun yang berlangsung, ya, di mana hal itu ditandai adanya perubahan mood atau maupun di berat hingga level yang sangat ekstrim sekalipun. Saya akan menjelaskan nama data responden. Nama Mawar, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Palembang 11 Juli 2004, alamat Kenton, Palembang, pendidikan sarjana S1, suku bangsa Palembang, latar belakang budaya Palembang, agama Islam, urutan kelahiran anak tunggal. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap perilaku yang ditunjukkan oleh Mawar, maka Mawar menunjukkan perilaku yang mengarah kepada indikasi patologis. Mawar menunjukkan perilaku-perilaku yang memenuhi beberapa kriteria bipolar disponder dengan kecenderungan hipomania sebagaimana tercantum pada DSM-V 2013. Apapun hasil observasi dan wawancara terhadap perilaku yang ditunjukkan oleh Mawar, ini akan diperkuat melalui asesmen. Berdasarkan atas hasil observasi dan wawancara terlihat bahwa sejak kecil Mawar memiliki kebutuhan efektif dari orang-orang di sekelilingnya. Trauma orang tua, namun kebutuhan tersebut tidak ia dapat. Sejak TK, ia sudah tinggal terpisah dari orang tuanya. Namun ketika menginjak kelas 1 SD, Mawar tinggal kembali bersama orang tuanya. Meskipun tinggal kembali bersama, namun ayah Mawar lebih baik menghabiskan waktu luangnya dengan berjudi, sedangkan ibu Mawar bekerja. Ketika ibu Mawar sedang bekerja, ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan pembantu rumah tangga. Kebiasaan ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan pembantu rumah tangganya. Kebiasaan ayah Mawar untuk berjudi membuatnya memiliki banyak utang. Hal tersebut memiliki kondisi ekonomi keluarga menjadi sulit sehingga memicu pertengkaran kedua orang tuanya. Sejak kecil, Mawar sudah sering melihat pertengkaran kedua orang tuanya. Bahkan ibu Mawar pernah mengancam untuk bunuh diri di depan Mawar. Keluarga yang tidak harmonis ini cenderung patologis, berdampak trauma pada Mawar kecil.
Kebutuhan akan pemenuhan afeksi ia dapatkan dengan cara pingsan. Pingsan menjadi cara bagaimana Mawar untuk mendapatkan perhatian ayahnya. Meskipun peran ayah dalam keluarga tidak optimal, namun sejak anak perempuan Mawar merindukan sosok ayah dalam keluarga. Dan meskipun terjadi konflik antara ayah dan ibu, namun ayah Mawar tidak berlaku kasar pada Mawar. Adapun perilaku yang ditampilkan adalah sebagai berikut. Adanya suasana mood atau perasaan abnormal yang meningkat, ekspansif dan irritable, serta adanya peningkatan aktivitas bertujuan atau energi yang abnormal dan persisten. Paling sedikit sudah dialami selama 4 hari Mawar berturut-turut dan terjadi sepanjang hari. Mawar pernah merasakan rasa semangat dalam membuat skenario drama teater. Ia kurang tidur dan tidak sempat makan, namun ia merasa aneh karena energinya masih ada dan masih bisa menyelesaikan pekerjaannya. Hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 5 hari. Ia kemudian mampu menyelesaikan skenario yang dibuat lebih awal dari tanggap waktu yang diberikan. Terjadi perubahan perilaku dari biasanya meliputi 3 atau lebih dari gejala yang diikuti. Terdapat beberapa derajat yang berbeda dan menunjukkan perubahan perilaku, harga diri yang meningkat atau berlebihan. Saat mengerjakan tesis, Mawar merasa bahwa ia sebenarnya lebih pandai dari teman-temannya yang lain. Ia lulusan SMA terbaik, memiliki prestasi yang banyak dan lulus S1 dengan lancar. Ia memiliki perasaan diri harus melakukan tugas atau tesis dengan sempurna, sehingga muncul perasaan sangat kecewa apabila ada koreksi dari dosen. Ditunjukkan pada saat Mawar berada di gym dan melihat figur yang mirip dengan orang yang dibenci, tiba-tiba Mawar berhenti berolahraga dan muncul pikiran-pikiran negatif yang membuat suasana hatinya seketika memburuk. Peningkatan aktivitas yang diarahkan pada tujuan baik sosial di tempat kerja atau seksual atau agitasi motorik ditunjukkan dengan Mawar pernah berjalan kaki tanpa tujuan dan tidak menyadari kondisi di sekitarnya. Keterlibatan dalam tindakan yang berlebihan dan menimbulkan kerugian atau hal yang sifatnya menyakitkan ditunjukkan ketika Mawar terlibat perkelahian dengan pamannya. Mawar cenderung menyakiti diri sendiri dengan memukul tangan ke tembok. Permasalahan yang Mawar hadapi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal yang menyebabkan gangguan pada Mawar adalah adanya kontrol diri yang kurang baik, kurangnya keterbukaan untuk menjalin relasi yang mendalam, dan adanya kecemasan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Faktor eksternal penyebab permasalahan Mawar adalah adanya kebutuhan afeksi yang kurang terpenuhi, lingkungan sosial yang kurang mendukung, dan pola asuh yang cenderung mengabaikan ibu dan yang cenderung keras. Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan yang telah dijabarkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gangguan bipolar yang dialami oleh Mawar saat ini bersumber dari akumulasi permasalahan yang ia pendam sejak masa kanak-kanak. Pola asuh yang salah serta model penyelesaian masalah yang buruk menjadi contoh yang buruk bagi Mawar dalam proses pembentukan karakternya. Hal tersebut membuat Mawar sulit menghadapi tekanan dan memiliki kontrol diri yang kurang baik dalam menyelesaikan permasalahannya. Kebutuhan afeksi yang kurang terpenuhi juga memperburuk keadaan Mawar. Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada jumlah partisipan. Partisipan pada penelitian ini merupakan partisipan tunggal. Hal ini menyebabkan kurang beragamnya jenis dinamika psikologis pada penderitaan gangguan bipolar. Hal tersebut menyebabkan pentingnya penelitian lanjut dengan subjek yang lebih banyak sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika psikologis pada penderita gangguan bipolar. Dapat disimpulkan bahwa trauma pada remaja, yaitu trauma yang dapat terjadi akibat berbagai peristiwa yang memicu stres dan rasa tidak aman, seperti penyalahgunaan dan pengabaian, termasuk pelecehan fisik, emosional, dan seksual, serta pengabaian kebutuhan dasar, kekerasan, menyaksikan atau mengalami kekerasan dalam rumah tangga, di sekolah, atau di komunitas, kecelakaan atau bencana alam, kecelakaan mobil, atau peristiwa traumatis lainnya.
Baiklah, kami sampaikan ucapan terima kasih serta puji dan syukur penulis, panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan jurnal ini dengan lancar. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Iredovani Reza sebagai dosen pengampu mata kuliah kesehatan mental atas bimbingan, arahan, dan saran yang sangat berharga selama proses penelitian dan penulisan jurnal ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Saudari Mawar yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai dan memberikan informasi yang berharga. Selain itu, penulis juga berterima kasih kepada Saudari Mawar atas bantuannya dalam kontribusi penulisan jurnal ini. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan, pendanaan, dan fasilitas penelitian. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam jurnal ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa depan. Akhir kata, penulis berharap jurnal ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Baiklah, sekian laporan penelitian dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.